boleh perkenalkan dulu nama Bapak siapa, asalnya dari mana, dan riwayat pendidikannya apa gitu. Perkenalkan, nama saya Triana, nomor KTP 081333200001, alamat Pasir Datar, saya mantan sarjana. Ih. Oke Pak, saya ingin memberikan pertanyaan buat Bapak. Sebenarnya Kopci itu apa sih Pak, dan kapan Kopci itu berdiri? KOPSI itu singkatan daripada Korean Fried Chicken, berdiri pada tahun 2020 September. Apa yang mendorong Bapak membuat konsep ala Korea seperti itu? Karena kebanyakan usaha sejenis itu hampir rata-rata konsepnya sama, maka di sini adalah membuat sebuah perbedaan, diferensiasi dari sisi konsep, dan kebetulan konsep Korea itu masih jarang. Oke, gimana sih Pak alur perekrutan di Kopci itu? Apakah sistemnya cukup rumit seperti di perusahaan lain atau bagaimana? Karena kita UMKM tentunya tidak serumit daripada perusahaan-perusahaan ya. Kita rekrut dari online, kita kemudian ya di interview kira-kira latar belakangnya, apakah dia pernah bekerja atau belum. Lihat dari segi karakter sih, lihat apakah dia punya inisiatif atau kecekatan dalam bekerja. Misalnya itu sih poin-poin pentingnya aja gitu. Oke, ada berapa sih jumlah karyawan yang bekerja di Kopci itu? Untuk yang utamanya ada dua, dan satu untuk part time pengisi waktu-waktu, di mana ada salah satu yang libur kerja gitu. Oke, bagaimana sistem sumber daya manusia di Kopci berjalan, Pak? Maksudnya gimana? Sistem SDM-nya itu bagaimana gitu? Ya SDM ya seperti biasa kerja gitu sesuai dengan SOP. Kalau dari sisi pekerjaannya ya, kalau dari sumber dayanya ya sistem penggajian apanya dulu nih, penggajiannya atau apanya gitu. Kan luas sistem sumber daya manusianya kayak gimana? Oke, Pak. Sepertinya sudah cukup. Gitu. Selanjutnya, usaha apa yang Bapak lakukan agar membuat karyawan bisa nyaman atau betah bekerja di Kopci? Atau program apa aja sih yang berjalan gitu agar karyawan itu bisa nyaman? Misalnya. Yang pertama dari segi penggajian itu menyesuaikan daripada lebih ke kemampuan karyawan. Misalnya ada harian, karena kan karyawan butuh ada kos namanya harian, kosnya buat bensin ya kayak gitu. Kedua, misalnya gajiannya per 2 minggu, karena kalau per 1 bulan itu terlalu lama, kasihan juga buat karyawannya gitu. Yang ketiga, gaji itu disesuaikan dengan working load, jadi beban kerjanya, jadi nggak murah-murah banget kita bayar karyawan untuk bekerja. Terus kemudian kasih reward kalau misalnya dapat target ya dapat bonus. Nah, kita jamnya juga normatif lah ibaratnya ya. Kita kalau misalnya lebih dari jam yang telah ditetapkan masih bekerja, itu hitungannya lembur gitu. Jadi tidak ada istilahnya kerja melebihi dari batas gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana teknik pengelolaan usaha Bapak agar bisa terus bertahan dan berkembang di masa kini? Kan melihat situasi bisnis itu namanya kompetisi, sama apa selera pasar itu selalu berubah. Nah, makanya itu diperlukan inisiatif untuk berinovasi. Kita lihat pasar, kita lihat kompetitornya. Nah, di situ kuncinya itu berinovasi terus, perbaiki produk kita, ya kan? Lihat selera konsumen apa potensi-potensinya gitu, lalu baru kita mulai melakukan inovasi sesuai dengan pada riset pasar yang telah kita lakukan. Oke. Selanjutnya, masalah-masalah apa aja sih yang pernah Bapak hadapi selama berada di Kopci? Yang paling sering karena UMKM ini tidak, kalau segi intinya di operasional sih, kemudian di sumber daya manusianya bagaimana supaya kerjanya konsisten. Makanya kita harus lebih strong menguatkan karyawan, penekanan terhadap pekerjaan yang harus sesuai dengan SOP supaya hasil produksinya tetap konsisten gitu. Oke, oke. Kemudian, solusi apa yang Bapak
berikan dalam menghadapi beberapa masalah yang rumit di Kopci? Solusi tergantung masalah. Kalau masalahnya operasional ya solusinya berkaitan tentang operasional gitu. Pembuatan SOP, kemudian membuat standar baru, itu lebih ke teknis. Kalau misalnya marketnya turun, omsetnya, nah itu solusinya lebih ke marketingnya, misalnya endorse atau lain-lainnya gitu kan. Udah. Hmm. Oke, sepertinya pertanyaan cukup di sekian ya Pak. Terima kasih atas Kirain banyak. jawaban-jawabannya.